On flight number ID 7013 to Kuala Lumpur, please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Selamat pagi, saya Taruna Alamsyah dari Kors Teknik Distrik Bandara Angkatan 14 akan menjelaskan sistem jaringan distribusi dari dua bandara yang telah saya laksanai selama UJT, yaitu Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Saya akan menjelaskan sistem distribusi dari kedua bandara tersebut dan membandingkan dari sistem dua bandara tersebut serta keunggulan dan kekurangan dari bandara masing-masing. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem jaringan distribusi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Baik, saya akan menampilkan sistem jaringan distribusi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Di sini langsung saja saya jelaskan jaringan distribusi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Di sini ada trafo step down 20 kV atau 400 volt 630 kPa, di mana trafo ini dari PLN dan langsung menuju ke panel incoming, di mana sebelum panel incoming ada MCCB pengaman. Lalu di panel incoming akan dibagi lagi menjadi 3. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena jaringannya ini akan langsung masuk ke masing-masing panel ATS, di mana genset yang berada di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima itu terdapat 3 genset, yang mana 500 kVA, 250 kVA, dan 150 kPa. Untuk MCCB yang berada di panel incoming yang 800 ampere tersebut, dia akan mengarah dan akan mengarahkan ke panel ATS yang 500 kVA. Dan untuk di MCCB ini terdapat 7 kabel, di mana 2 kabel fase R, 2 kabel fase S, 2 kabel fase T, dan 1 kabel fase N. Sedangkan untuk MCCB 400 ampere, dia akan mengalir ke panel ATS yang 250 kPa. Itu memiliki 4 kabel, dan MCCB yang 250 itu akan mengalir ke panel ATS 150, di mana setelah panel distribusi semuanya akan mengarah ke panel ATS. Panel ATS lah yang akan mengalirkan pada beban. Karena di panel ATS itu masuklah juga tegangan dari sebuah genset dan juga PLN, di mana kita tahu bahwa panel ATS adalah yang akan mengatur baik menggunakan PLN atau genset. Lalu di sini ada yang namanya pos 1, pos 2, pos 1, pos 2. Dalam gambar yang berasal dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, ini ada COS, yaitu change over switch. Pos 1 ini adalah sebuah jalur yang berasal dari panel ATS 500 kVA. Dan pos 2 ini adalah jaringan yang berasal dari ATS 250 kPa. Sedangkan yang terakhir yang di bawah ini adalah dari ATS 150 kPa. Dia jaringannya terhubung, jaringan satu daya terhubung, masing-masing semuanya terhubung, sehingga semuanya bisa memiliki dari jaringan ATS manapun, baik 500, 250, dan 150. Apabila terjadinya sebuah trouble terhadap jaringan ATS yang 500, maka dia akan yang berfungsi adalah ATS 250. Tetapi di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima tersebut, dia masih memiliki sistem, yaitu sistem manual, sehingga dia memindahinya dulu secara manual. Sehingga dalam beberapa beban ini
dia bisa memiliki dan menerima inputan tegangan atau inputan tegangan dari ATS 500. Dan apabila sejadinya sebuah trouble, maka akan berganti jaringannya itu berasal dari ATS yang 200 kVA, 250 kVA. Di sini terdapat MCCB 3 phase 800 ampere dan MCCB 3 phase 630 ampere, dan masing-masing setelah itu menuju beban terdapat juga masing-masing MCB ada 50 ampere, MCCB 50 ampere, 25 ampere, 25 ampere, 250 ampere maupun 500 ampere yang menuju terminal baru, karena di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima saat ini sedang mengembangkan terminal menjadi terminal yang begitu besar atau lebih besar daripada terminal-terminal yang saat ini ada di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Untuk kelebihan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dia memiliki PLTS, yang mana PLTS ini terhubung ke panel incoming, di mana PLTS ini dia berfungsi untuk dapat sinkron bersama dengan PLN. Jadi sehingga apabila PLN hidup, PLTS itu pun akan bekerja, karena PLTS bekerja karena sesuai dengan triggeran dari PLN, maka PLTS akan sinkron secara otomatis dan akan memberikan tegangan kepada beban bersamaan dengan PLN. Sehingga keunggulan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dia menggunakan PLTS sehingga per bulannya tagihan untuk Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dari PLN itu cukup minim dan tidak begitu mahal, karena begitu mendukung PLTS dan juga lingkungan di sana begitu baik karena cuacanya sangat panas, sehingga dapat menguntungkan untuk menggunakan PLTS tersebut. Adapun di dalam jaringan tersebut pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan daripada jaringan tersebut, jaringan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersebut. Tetapi saya akan menjelaskan dulu kelebihan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem jaringan distribusi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Baik, langsung saja. Sini adalah jaringan distribusi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sini kita ketahui ini adalah main powerhouse. Main powerhouse yang akan menyuplai dan akan menyebarkan tegangan ataupun arus terhadap masing-masing unit. Di dalam main power ini, Ahmad Yani Semarang menerima jaringan dari PLN itu terdapat 2 jalur. Tapi kita ketahui di gardu PLN ini dan gardu PLN yang satu ini sama-sama PLN-nya, tetapi yang membedakan adalah jalurnya. Satu jalur utama digunakan oleh bandara tersebut adalah jalur khusus dari PLN langsung ke bandara, sedangkan jalur satu lagi itu jalur yang mengalir bersamaan dengan pemukiman atau penduduk-penduduk, sehingga jalur tersebut juga mengalir ke bandara. Itu ada 2 jalur, tapi bandara tersebut memiliki jalur utama, yaitu jalur yang langsung dari PLN ke bandara. Di sini adalah PLN, panel MVMDV PLN by PLN, dan ini panel MVMDV 120 kV, di mana panel tersebut semuanya itu pasti akan masuk ke ACTS, baik dari genset pun akan masuk ke ACTS. Lalu setelah dari ACTS maka masuklah ke panel MVMDV. Dalam panel MVMDV ini makalah akan dibagi ke masing-masing unit, baik dari CCR, LVMDV MPH, baik
Dan di sini langsung aja kita ke bagian-bagian di Bandara Ahmad Yani Semarang, yaitu ada chiller, gedung terminal, dan ada pula pompa 2, pompa 5, pompa 7, dan gedung substation. Baik, di pompa 2, pompa 5 ini berfungsi untuk mengalirkan air yang apabila jika terendam sebuah landasan, maka pompa ini akan bekerja. Dan begitu pula di sini ruangan chiller dan ruangan gedung terminal. Di sini menggunakan kabel ini dalam Bandara Ahmad Yani Semarang, dan trafo menggunakan 2500 kVA. Dan ada 3000 kVA, ada 2500 dan ada 3000 kVA. Jadi dia Bandara Ahmad Yani Semarang itu menggunakan kabel jenis ini. Lalu di dalam Bandara Ahmad Yani Semarang dia memiliki genset 2000 kVA yang memiliki 4 unit genset yang berkapasitas masing-masing genset 2000 kVA. Sini adalah panel NVMe-nya. Jadi sistem jaringan distribusi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ini mempunyai sistem masing-masing. Di dalam unit itu terdapat 2 trafo, di mana salah satu akan saya ambil contoh di dalam gedung terminal. Di dalam gedung terminal tersebut mempunyai NVMe 3.1, artinya 3 dan 3.2, artinya ada 2 NVMe. Di dalam NVMe ini masing-masing memiliki trafo. Sini seperti yang saya tunjukkan, trafo 3000 kVA, kapasitas 3000 kVA. Ada panel pembagi dan panel LVMDP. Di mana di sini kita ketahui masing gedung terminal ini memiliki 2 trafo. Di sini telah saya gambar. Ini artinya sistem dalam Bandara Distribusi Ahmad Yani Semarang tersebut, jaringan distribusi Ahmad Yani Semarang tersebut memiliki sistem coupler, di mana apabila terjadinya masalah dalam trafo tersebut, maka trafo yang satu lagi akan membackup, sehingga akan membagi dan mengirimkan jaringan distribusi tersebut yang bekerja terhadap trafo yang satu lagi. Maka disebutlah yang namanya sistem coupler. Begitu juga di gedung-gedung lainnya, baik pun unit-unit lain tersebut. Jadi keunggulan di Bandara Ahmad Yani Semarang seperti itu, jaringannya itu ya jaringan yang dapat bisa bersatu. Jadi walaupun Bandara Ahmad Yani Semarang mempunyai kelebihan, pastinya juga Bandara Ahmad Yani Semarang mempunyai sebuah kekurangan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Baik, ini adalah salah satu bentuk sistem jaringan distribusi Bandara Ahmad Yani Semarang. Baik, yang telah saya jelaskan dari masing-masing bandara yang terdapat di dua bandara tersebut, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima maupun Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Baik, saya jelaskan lagi kembali bahwasannya tadi masing-masing ada kelebihan. Di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima itu memiliki yang namanya PLTS, sehingga sistem jaringan distribusinya dapat lebih baik dalam keunggulan dalam Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, yang mana PLTS itu akan dapat sinkron bekerja bersamaan dengan PLN, sehingga akan mengurangi biaya tagihan PLN terhadap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Lalu di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, dia pastinya mempunyai juga sebuah kelebihan, yang mana kelebihannya sama yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah sistemnya itu seperti salah satu contoh sistem dari trafonya.
Masing-masing unit itu memiliki 2 trafo, di mana apabila terjadinya suatu trouble terhadap satu trafo, maka trafo yang satu lagi akan membackup. Itu yang dinamakannya dengan sistem cover. Pastinya ada kekurangan. Baik, saya akan menjelaskan dari kekurangan tersebut. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, kekurangannya itu adalah apabila terjadinya suatu trouble terhadap salah satu unit, contoh terminal, pernah terjadinya hilangnya satu fase, di mana pastinya berhenti terjadinya suatu masalah, butuh waktu yang cukup lama. Baik, saya akan menjelaskan solusi dari suatu trouble tersebut. Apa solusinya? Ini telah saya sudah gambarkan. Baik, inilah salah satu solusi pendapat saya untuk Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, yaitu menambahkan lagi jaringan distribusinya, yaitu dari salah satu unit. Contoh, ini adalah menuju ke terminal. Jadi di dalam Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima itu terdapat 2 jalur, di mana apabila terjadinya satu masalah terhadap jalur utama, maka ada jalur standby untuk mengantisipasi apabila terjadinya suatu masalah terhadap jalur kabel utama, sehingga ketika terjadi masalah akan berpindah arus jalur itu yang berfungsi adalah jalur yang standby. Mungkin itu adalah salah satu saran saya terhadap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Itu tadi yang baru saya jelaskan adalah kekurangan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan saya telah menjelaskan juga sedikit saran saya terhadap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan yang ada di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, dalam sistem jaringan distribusinya, pastinya ada suatu yang namanya itu panel ACTS, di mana panel ACTS ini adalah sangat berpengaruh, dan apabila terjadi trouble tidak ada yang membackup sama sekali. Oleh karena itu saya mempunyai saran dan pendapat. Baik, langsung saja. Di sini adalah saran saya terhadap sistem jaringan distribusi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Ini adalah yang dimaksud dengan saya tadi, yaitu panel ACTS. Di mana apabila terjadinya trouble terhadap sebuah panel ACTS, maka tidak akan ada pengganti atau pembackup dari panel tersebut. Oleh karena itu saya mempunyai saran dan pendapat, yaitu penambahan panel MVMDP atau panel MPDP ATS, di mana ini adalah panel bypass PLN atau bypass genset. Selama ini adalah jaringan dari PLN maupun genset semuanya akan masuk ke panel ACTS. Tetapi apabila terjadinya masalah, saya mempunyai pendapat dan saran, yaitu penambahan panel ATS, yaitu panel MVMDP ATS, sehingga panel tersebutlah yang akan membackup panel ACTS apabila terjadinya sebuah masalah. Mungkin ini adalah sebuah sistem yang telah saya gambar dari pendapat dan saran dari yang setelah saya pelajari dari Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Baik, tadi itu adalah satu saran dan pendapat saya untuk jaringan distribusi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Tapi saya mempunyai lagi saran dan pendapat, yaitu dalam unit pompa, di mana pompa itu sangat berpengaruh di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Saat ini Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang itu masih memiliki sistem yang namanya sistem radial, tapi saya mempunyai saran dan pendapat membuat sistem jaringan distribusi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang itu menjadi sistem loop, khususnya di bidang unit pompa. Baik, sudah saya gambarkan. Satu lagi pendapat saya tentang jaringan distribusi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Baik, ini langsung saya gambarkan. Sudah saya gambarkan. Ini adalah salah satu gambar dari pendapat saya yang telah saya gambar. Ini adalah kabel yang warna hitam tersebut. Kabel yang warna hitam tersebut adalah kabel saat ini.
dan kabel warna merah tersebut adalah kabel yang akan pendapat dan perencanaan yang telah saya buat. Maka oleh karena itu, di dalam selama ini pompa 2 dan pompa 5, pompa 7 itu hanya cuma satu jalur kabel. Sehingga apabila terjadinya masalah, seandainya terdapat banjir besar dan keadaan pompa itu rusak, maka tidak akan berfungsi. Tapi di dalam jalur pompa ini pun juga akan mengalirkan ke panel-panel lain seperti D4 dan sebagai peralatan pendukung keselamatan penerbangan. Jadi jalurnya itu menuju ke jalur dari pompa-pompa ini tersebut dan akan melanjutkan seperti D4 dan sebagainya. Maka oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya suatu trouble kabel sama seperti Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima tadi, saya memberikan saran terhadap sistem distribusi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, yaitu dari awal, yaitu saat ini menggunakan sistem radial, sehingga saya mempunyai saran membuat sistem jaringan ini seperti jaringan loop, di mana menambahkan kabel atau jaringan dari pompa 2 dan pompa 7. Dan apabila terjadinya masalah terhadap jalur kabel pompa 2, maka pompa 7 ini akan memberikan sebuah tegangan terhadap pompa 2, di mana pompa 2 dan pompa 7 ini masing-masing mempunyai inputan dari tegangan dari pH, sehingga akan saya buat panel pompa 2 dan pompa 7 ini terhubung, sehingga apabila salah satu dari mereka terjadinya suatu trouble masalah dalam jaringan tersebut, maka langsung akan di backup dari salah satu yang masih bisa digunakan dan berfungsi. Mungkin itulah saran saya dari sistem jaringan distribusi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Demikian apa yang telah saya jelaskan dan telah sampaikan tentang jaringan distribusi masing-masing bandara, yaitu Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa yang telah saya jelaskan mungkin dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.